Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 4 Desember 2020. Menciptakan keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayat 14 berkata, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Gambaran orang tentang pelayanan dari suatu lembaga atau yayasan kemanusiaan, baik yang berskala nasional maupun internasional, hampir selalu positif karena mendatangkan kebaikan dan pertolongan bagi orang yang dilayani. Pelayanan tersebut selalu dibutuhkan oleh bangsa yang mengalami kesulitan karena kelaparan, kekeringan, bencana alam, peperangan, dan sebagainya. Pelayanan yang didasarkan belas kasihan bisa bersifat internal, misalnya untuk kalangan gereja. Bisa juga bersifat eksternal, misalnya masyarakat luas. Di Indonesia ada Yayasan 5 Roti 2 Ikan, Yayasan Terang dan Garam yang menjangkau masyarakat Indonesia dan sebagainya. Sama halnya dengan pelayanan kasih yang dilakukan jemaat. Dalam pelayanan yang berbasis belas kasihan ini ingin menciptakan keseimbangan. Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus untuk melakukan pelayanan yang berbasis belas kasihan sehingga tercipta keseimbangan. Setidaknya 2 kali Rasul Paulus menyebutkan kata keseimbangan, ayat 13 dan ayat 14. Kata ini dalam terjemahan Yunani adalah isotetos, dari kata dasar isotes yang berarti kesamaan, keserupaan, sesuai dengan proporsi, sebanding, berimbang. Dengan demikian, makna dari keseimbangan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah terjadinya situasi yang sesuai dengan proporsi. Jemaat Korintus yang tidak kekurangan dalam kebutuhan ekonomi dapat mencukupkan kebutuhan saudara-saudara seiman yang mengalami kekurangan ekonomi. Demikian juga kelebihan dari jemaat yang kekurangan ekonomi itu dapat melengkapi kekurangan jemaat Korintus di bagian yang lain. Artinya, kedua belah pihak sama-sama kekurangan. Yang satu mungkin kekurangan ekonomi, yang satu mungkin kekurangan pengertian. Keduanya juga sama-sama memiliki kelebihan. Yang satu mungkin kelebihan ekonomi, yang satu mungkin memiliki kekayaan pengertian. Sehingga keduanya saling melengkapi. Inilah yang dimaksudkan keseimbangan yang diajarkan Rasul Paulus. Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan Anda? Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan orang-orang di sekitar Anda? Pahamilah bahwa kita sama-sama adalah orang-orang yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Prinsip keseimbangan yang diajarkan Tuhan melalui Rasul Paulus menjadi dasar kita untuk saling melengkapi, supaya terjadi situasi yang sesuai dengan proporsi. Bagi Anda yang kelebihan ekonomi, Tuhan memakai Anda untuk melengkapi kekurangan saudara kita yang kekurangan ekonomi. Bagi Anda yang memiliki kekayaan pengertian, Tuhan memakai Anda untuk melengkapi kekurangan saudara kita yang kekurangan pengertian. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti hadir di mana saja untuk menciptakan keseimbangan dan bukan keserakahan. Tuhan Yesus memberkati.